야, 새별아. 오늘 손님 진짜 많을 것 같은데 어떻게 생각해? 알바라고? 연주 씨. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode ketiga, disambut dengan penampilan jadul Choi Dae-hyun dan Jung Se-byul. Mereka menari di Toserba bersama. Ternyata itu hanyalah mimpi Jung Se-byul dan tetap membuatnya bahagia. Saat dia sedang menari, datang pelanggan dan membeli sesuatu. Saat membayar, pelanggan tersebut melempar uangnya kepada Jung Se-byul, tapi saat akan menghentikan mereka, datang pelanggan yang lain. Jung Se-byul menyadari bahwa pelanggan tersebut adalah Profesor Kang. Jung Se-byul menjadi antusias dan meminta tanda tangannya. Mereka juga berfoto bersama. 야, 꼰대는 어디 가고? 비밀라더니 죽었나 보지. 어서 오세요. We are live. 스카이패스! 강 교수님, 딸도 버리고! Choi Dae-hyun yang sedang tertidur dikagetkan dengan bunyi alarm dari ponselnya dan segera menyadari bahwa sekarang ia memiliki pekerja paruh waktu. Jung Se-byul asik bermain game di ponselnya dan menyadari bahwa pelanggan yang makan di sana tidak membersihkan mejanya. Ia membiarkan mereka karena suasana hatinya sedang bagus. 진짜 내가 오늘 연예인 봐서 참다 진짜. Teman-teman Yeonju membahas pekerja paruh waktu di Toserba Choi Dae-hyun. Yeonju yang mendengarnya berusaha untuk mengabaikannya. 그냥 걱정이 돼서 해. 감사해요, 걱정해 주셔서. 회의하시죠. Saat Jung Se-byul akan bekerja, ia membaca ramalan di aplikasi smartphone-nya. Jung Se-byul menyapa Choi Dae-hyun dan memberinya misi untuk memperoleh 200 pelanggan. Jung Se-byul juga menanyakan apa kesibukan Choi Dae-hyun setelah bekerja dan memberitahunya tentang ramalan hari ini menurut zodiaknya. Choi Dae-hyun tidak mempercayai hal itu dan menyuruh Jung Se-byul untuk bekerja dengan keras. 이런 날을 그냥 넘어갈 순 없지. 제가 바로 사자자니. 그러니까 점장님이랑 저랑 이렇게 딱 붙어있으면 좋을 것 같아. Saat Choi Dae-hyun akan pergi, Jung Se-byul mengantarkannya sampai depan karena suasana hatinya yang sangat baik. Kemudian Gembi datang menemuinya dan Jung Se-byul memberinya susu yang hampir kadaluarsa. Jung Se-byul menanyakan tentang adiknya kepada Gembi dan memastikan bahwa adiknya tidak bergaul dengan para perisak. 라고 애가 지금 뭘 잘못 먹었나? 야야. 별이 아무 냄새 안 나. 그래. Kemudian datang pelanggan. Mereka mencuri barang di Toserba. Jung Se-byul dan Gembi juga menyadari hal itu. Jung Se-byul yang tidak bisa membiarkan mereka akhirnya segera mengejar mereka dan menyuruh Gembi untuk menggantikannya menjaga Toserba. 야, 너 여기 잠깐 좀 있어라. 야, 그냥 냅둬. 괜히 새우 찢어 먹지 말고. Saat Gembi menjaga Toserba, Han Dal-sik datang ke sana. Saat mengetahui keberadaan Gembi, ia langsung bersembunyi dan berusaha kembali. Tapi saat akan keluar, Gembi menghentikannya. Mereka terus adu mulut dan akhirnya Han Dal-sik segera pergi dari sana. 어서 오세요. 저희 편의점을 찾아주셔서 아주 감사합니다. Jung Se-byul datang ke tempat tongkrongan orang yang mencuri barang di Toserba. Jung Se-byul berusaha memperingatkan mereka dan meminta untuk membayar barang yang sudah diambil. Mereka yang tidak tahan melihat keberadaan Jung Se-byul akhirnya melawannya. Seperti biasa, sebelum bertarung Jung Se-byul memberikan pertanyaan tentang arti bunga kepada lawannya. 게 진짜 얘를 그냥 확 그냥 Saat sedang melawan pencuri, Han Dal-sik menyaksikan Jung Se-byul dan merekam aksinya tersebut. 그리고 편의점에서 물 Jung Se-byul berhasil mengalahkan para pencuri tersebut dan meminta mereka untuk membayar semua barang yang sudah diambil selama ini. Jung Se-byul juga menyadari bahwa ada Han Dal-sik di sana. Saat Han Dal-sik akan menelpon Choi Dae-hyun, Jung Se-byul menghentikannya dan menanyai apakah ia melihat aksinya tadi. Han Dal-sik mengatakan bahwa ia tidak melihatnya. 친구분 아니세요? 이런 데서 다 만나네요?
반가웠어요. Kemudian datang Yeonju ke Toserba untuk melihat pekerja paruh waktu Choi Taehyun. Ia masuk dan berpura-pura menjadi pelanggan. Saat akan membayar, ia memperhatikan Gembi dan menjadi tenang setelah melihat penampilan Gembi. Tapi Gembi berpendapat lain dan mengira bahwa Yeonju menaksir dirinya. 네? 네. 나 남자 좋아한다고요? Choi Taehyun sedang minum bersama temannya dan memberitahu bahwa ada yang menyukai Yeonju di kantor dan tidak bisa dihentikan. Tapi Choi Taehyun tidak mempercayai hal tersebut. 아유, 쓸데없는 얘기 하지 마. 야. Jung Set-byul kembali ke Toserba dan Gembi menceritakan ada pelanggan wanita yang menaksirnya. Saat sedang mengobrol, Choi Taehyun datang dan Jung Set-byul juga segera menghampirinya. Ia menanyakan apakah paketnya sudah datang, dan Jung Set-byul memberikan paket tersebut. Choi Taehyun langsung membuka paket tersebut. Jung Set-byul yang mengetahui bahwa itu adalah hadiah, segera menyuruh Choi Taehyun untuk melepas labelnya. Choi Taehyun juga segera menelpon Yeonju dan mengatakan bahwa ia ingin menemui ayahnya, tapi Yeonju mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit, dan Choi Taehyun tidak jadi menemuinya. 나 이번에 또 인사 못 드리겠다, 그치? Jung Set-byul langsung menghampiri Choi Taehyun dan menanyakan tentang obrolannya. Kemudian ia merobek label tersebut dan Choi Taehyun berusaha menghentikannya tapi sudah terlambat. 아니 이거 점장님 버리라면서. Choi Taehyun juga langsung menghubungi temannya bahwa ia bisa menghadiri reuni. Kemudian saat ia keluar dari Toserba, ia bertemu dengan ayahnya dan mengajak ayahnya untuk minum bersama. 아버지. 딱 한 잔. Choi Taehyun pulang menggendong ayahnya yang mabuk dan menidurkannya di sofa. Ibunya datang dan berusaha memberikan perhatian kepada ayahnya. Tapi kemudian ayahnya menyanyikan sebuah lagu dan mengingatkan akan masa lalunya, yang akhirnya membuat ibunya marah. 아닙니다, 욕보이죠. Jung Set-byul sedang makan ramyeon dan kemudian datang seorang bapak-bapak memberikan babat. Jung Set-byul sangat menyukainya dan memakannya bersama ramyeon. Pagi harinya, Choi Taehyun sarapan bersama ibunya dan menanyakan kabar ayahnya. Ayahnya bangun dengan keadaan babak belur dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. 내 손만 빼고 다 괜찮다. Jung Eun-byul makan jajangmyeon bersama Gembi, dan Gembi memberitahunya agar tidak bergaul dengan para perisak, karena ia tidak bisa menyembunyikan hal tersebut dari kakaknya terus-menerus. 우리 절대 모른다니까. 야, 내가 언제 눈 감아준댔어? 정리할 시간 준댔지? Jung Set-byul datang bekerja dan Choi Taehyun berpamitan akan pergi. Jung Set-byul memberitahunya tentang ramalan zodiaknya hari ini, tapi Choi Taehyun tidak mempercayainya. Jung Set-byul juga menunjukkan aplikasi yang dipakainya. 닭 줬던 개가 지붕 쳐다보는 거래요. Han Dal-sik mencoba memberitahu Choi Taehyun tentang Jung Set-byul, tapi Choi Taehyun sedang buru-buru yang akhirnya tidak jadi. Dan Jung Set-byul menanyai Han Dal-sik. Han Dal-sik yang kaget akhirnya berusaha mencari alasan dan segera pergi dari sana. Saat reuni berlangsung, Choi Taehyun menjadi topik yang sangat diminati, dan teman-temannya membicarakan tentang hubungannya. Saat Choi Taehyun akan ke toilet, ia tidak sengaja melihat ada Yeonju di ruangan sebelah bersama keluarganya. Ia juga menyaksikan Seungju sedang memberikan hadiah kepada ayah Yeonju. Choi Taehyun segera bersembunyi saat Yeonju akan pulang. Choi Taehyun menjadi galau dan lanjut minum bersama teman-temannya. Selesai minum, Choi Taehyun datang ke Toserba dan menemui Jung Set-byul. Choi Taehyun akhirnya meminta Jung Set-byul untuk memasang aplikasi ramalan di smartphone-nya dan mulai mempercayai ramalan tersebut. 깔아주죠. 맞았네, 맞았어. 닭 줬던 개 지붕 쳐다봤어. Jung Set-byul dan adiknya datang ke makam ayahnya dan memberinya bunga. Jung Set-byul mulai membayangkan kenangannya bersama ayahnya dulu. 아빠는 새별을 믿는다.
Sementara itu, Choi Tae-hyun yang sedang melayani pelanggan anak-anak sekolah mendapat telepon dari Yeonju dan hal itu membuat anak-anak sekolah menjadi kehilangan minat untuk datang ke Toserba. 여자친구 있었잖아, 뭐야. 실망이야. 좋아요도 눌러줬으면서. 가자. Choi Tae-hyun langsung pergi untuk menemui Yeonju. Saat makan bersama, Yeonju memberitahu Choi Tae-hyun tentang kejadian kemarin, dan hal itu membuat Choi Tae-hyun terharu dan tidak overthinking lagi. 야, 친구끼리는 사실은. Kemudian saat Choi Tae-hyun akan menambahkan mie ke makanannya, Yeonju menghentikannya lalu ia mulai berpikir bahwa dirinya seperti mie yang kaku itu. 조이사는 딱딱하게 굳어있는. Selesai makan, Choi Tae-hyun melihat ada tempat yang baru dibuka dan mengajak Yeonju untuk masuk. Mereka masuk dan memesan makanan di sana. Jung Set-byul juga datang ke tempat itu bersama teman-temannya. 나 내일도 올 거야. 연주 씨 나. Jung Eun-byul sedang menyanyi di tempat karaoke dan disuruh berfoto dengan berpose meletakkan kakinya di paha temannya. Mereka menggunakan hal tersebut untuk mengancam Jung Eun-byul saat dirinya sukses nanti. 깔쌈하게 5대5로 나누자? 이 언니 꿈이 money money. Tersebut datang ke bar dan berusaha memesan, tapi pelayan di sana menyadari bahwa mereka belum memiliki KTP. Kemudian saat Yeonju pergi ke toilet, ia berpapasan dengan para perisak itu dan membuatnya kesal. Mereka menyusul Yeonju ke toilet dan berusaha memalaknya. 나한테 백은 줘야겠다. Jung Set-byul juga pergi ke toilet. Lalu dihadang dan Jung Set-byul berhasil mengalahkan mereka. Perisak itu mendorong Yeonju masuk ke toilet yang akhirnya Yeonju menelpon Choi Tae-hyun. Dan Choi Tae-hyun segera menuju toilet untuk menjemput Yeonju. 괜찮으니까 다쳐야 잠깐 있어요? Jung Set-byul berhasil memberi pelajaran kepada perisak tersebut. Kemudian datang Choi Tae-hyun dan ia kaget karena melihat keberadaan Jung Set-byul. 잘해주라고 했었던. 알바라. 연주 씨. Nantikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.